dan bahan yang digunakan adalah topsoil dan kompos, benih jagung, benih kedelai, polybag ukuran 10 kg, 2 untuk jagung, 2 untuk kedelai, air, dan cangkul. Siapkan topsoil dan kompos dengan perbandingan 2:1. Kemudian dicampurkan media tanam tersebut menjadi satu. Lalu dimasukkan campuran topsoil dan kompos ke dalam polybag. Dilakukan perendaman kedua benih selama kurang lebih 15 menit. Dibuat lubang tanam sekitar 1 atau 2 ruas jari dengan jarak 5 cm per lubang. Dilakukan penanaman benih jagung dan kedelai. Setelah penanaman, dilakukan penyiraman. Dilakukan penjarangan pada tanaman yang tumbuh dalam satu polybag. Dilakukan penyiraman setiap hari. Dilakukan pencabutan gulma di sekitar tanaman. Pengukuran tinggi tanaman dengan menggunakan meteran. Pengambilan data jumlah daun. Pemupukan dilakukan pada 2 MST. Pemupukan pertama menggunakan pupuk SP36, pemupukan dilakukan dengan cara tugal. Kemudian pada minggu ketiga dilakukan pemupukan kedua dengan menggunakan pupuk urea dan pupuk HCl. Dan jangan lupa disiram setiap hari. Munculnya bunga pada kedelai pada MST ke-6. Munculnya bunga jantan pada jagung pada MST ke-8. Pada MST ke-9 mulai tumbuh bunga betina pada jagung. Kedelai sudah siap untuk ditanam dan jagung siap untuk ditanam. Pembahasan. Pada hasil pengamatan, didapati data tinggi tanaman jagung pada usia 2 MST sampai dengan 3 MST masih lambat pada fase logaritmik. Hal ini sesuai dengan literatur Mu'adzizah tahun 2009 yang menyatakan bahwa pada fase logaritmik, ukuran bertambah secara eksponensial sejalan dengan waktu. Ini berarti laju pertumbuhan pada awalnya lambat tapi kemudian meningkat terus-menerus. Namun pada usia 3 MST sampai 9 MST pertumbuhan tanaman sangat drastis atau signifikan. Hal ini dikarenakan fase vegetatif. Pada hasil pengamatan didapati data jumlah daun tanaman jagung pada usia 2 MST sampai 5 MST mengalami fase logaritmik. Hal ini sesuai dengan literatur Mu'adzizah tahun 2009 yang menyatakan bahwa pada fase logaritmik ukuran bertambah secara eksponensial sejalan dengan waktu. Itu berarti laju kurva pertumbuhan lambat pada awalnya tetapi kemudian meningkat terus. Namun pada usia 5 MST sampai 7 MST mengalami fase linear. Pada hasil pengamatan didapati data tinggi tanaman kedelai pada usia 2 MST sampai 5 MST mengalami fase linear. Dan pada usia 5 MST sampai 9 MST mengalami fase vegetatif. Hal ini sesuai dengan literatur Pertasari et al. 2012 yang menyatakan bahwa kurva pertumbuhan pada fase vegetatif sampai titik tertentu akibat pertumbuhan sel tanaman dan kemudian melambat. Pada hasil pengamatan didapati data jumlah daun tanaman kedelai pada usia 2 MST sampai 5 MST mengalami fase linear. Dan pada usia 5 MST sampai 9 MST mengalami fase vegetatif. Hal ini sesuai dengan literatur Pertasari et al. Tahun 2012 yang menyatakan bahwa kurva pertumbuhan pada fase vegetatif pada titik tertentu akibat pertumbuhan sel tanaman dan kemudian melambat. Menurut Anwar T. tahun 2015, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, gen, kedua hormon, ketiga nutrisi, keempat cahaya matahari, kelima air dan kelembapan, keenam suhu, dan yang ketujuh tanah.
Kurva sigmoid yaitu kurva pertumbuhan cepat pada fase vegetatif sampai titik tertentu akibat pertambahan sel tanaman, kemudian melambat dan akhirnya menurun pada fase senescens. Kurva menunjukkan ukuran kumulatif sebagai fungsi dari waktu, 3 fase, utamanya biasanya mudah dikenali yaitu fase logaritmik, fase linier, dan fase penuaan.